Di sini ada komposter bag seperti yang kita lihat. Nah, komposter bag ini ada dua lubang yang memang sengaja dibuat. Tujuannya adalah penggunaan maksimalisasi penggunaan dan pengambilan komposnya. Yang pertama, untuk memasukkan sampah memang dia dibuka seretan dari atas. Nah, seperti ini. Jadi semua sampah akan dimasukkan di sini dengan tahapan-tahapan seperti tadi. Pertama adalah kita taruhkan di dasar paling bawah itu tanah atau kompos. Kompos-kompos yang sudah jadi. Jadi tidak banyak, cukup sekitar 1 sentian lah ketebalannya atau seadanya. Tujuannya ini sebenarnya adalah untuk starter. Jadi bakteri itu agar supaya ada di sana. Pemancing. Ya, pemancing dari bakteri itu untuk mengurai ke atas. Nah, setelah itu baru kita masukkan sampah berupa sampah Bisa seperti itu juga. basah. Dia tinggal dimasukkan aja begitu. Nah, selang-seling dengan sampah kering atau coklat katanya. Daun-daun ya, boleh. Itu yang kita masukkan ke dalam komposter bag. Cuman sebisa mungkin nanti sebelum penggunaan komposter bag ini untuk menghindari air lindi yang berbau, itu akan dibuatkan lubang di bawah. Dibuatkan lubang. Menyerap. Jadi air lindi dari sampah itu akan turun ke bawah. Menyerap. Nah, dibuat lubang. Itu yang diperhatikan. Yang dilubangin. Tapi kalau yang pakai karung enggak usah karena dia sudah terbuang. Nah, begitu. Jadi setelah dimasukkan kira-kira di angka kalau dia 0,4 jumlah sampah kita di rumah, paling tidak dia tidak akan penuh di angka 1 bulan. Paling dia setengah sampai sini. Seperti tadi. Apalagi yang tidak masuk di sini itu berupa daging-dagingan. Itu tidak masuk. Contohnya dalaman ikan, tulang ikan. Tulang belulang. Terus artinya yang bisa menimbulkan bau. Nah, kalau dia sekedar sayur-sayuran dan lain sebagainya, dia tidak akan penuh bahkan dia di 1 bulan aja masih enggak Basi-basi bisa masuk sini. bisa. Cuman memang yang airnya kalau bisa dibuang supaya tidak menimbulkan bau. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk penggunaan lubang biopori, dia memang kalau kita rekomendasi memang pakai paralon itu khusus yang di daerah yang tanah berpasir. Kering. Enggak, yang kita takutkan itu adalah dinding-dindingnya itu yang longsor. Jadi ketika kita ngebor atau ketika kita menggali, dia akan langsung jatuh tanahnya. Sehingga memang sebisa mungkin itu ketika dibuatkan dia paralon, memang ada kelebihannya juga. Kami juga coba untuk beberapa kali untuk melakukan uji coba. Kami membuatkannya tambahan alat, tujuannya adalah untuk mempercepat hasil dari kompos. Kita memang pakai menggunakan bor manual, tapi dia punya mata pisau. Jadi bor manual itu punya mata pisau. Ketika kita masukkan sampah, semua jenis sampah ke dalam lubang biopori tersebut, setelah dia di angka 10 hari, dia sudah mulai menghitam. Ketika dia sudah menghitam, dia bisa langsung dipanen. Karena bor manual itu dia sudah punya mata, ketika dia berputar, jadi dia akan mencacahnya. Jadi tingkat hasil percepatan pembentukan sampahnya juga sudah bisa lebih cepat ya. Sehingga aplikasinya untuk ke pot dan lain sebagainya itu sudah bagus. Jadi nilai estetikanya sudah mulai ada dampaknya di sana. Kalau itu apanya itu, Mal? Yang barcode itu? Nah, nanti ini untuk bagi yang belum paham untuk cara penggunaannya biar maksimal, nanti punya PIN. tinggal ada barcode di sini yang bisa di-scan dari HP. Jadi di sana, di sini nanti bisa mungkin yang bisa lihat kan di sini. Punya barcode? Iya. Jadi nanti dari aplikasi Play Store nanti teman-teman sekalian bisa mendownload dari barcode. Kalau memang yang tidak punya seperti HP saya kan nggak ada, harus ada aplikasi tambahan.
Nah, nanti tinggal di scan saja nanti seperti ini. Apa nama aplikasinya? Barcode. Barcode. Nah, nanti tinggal di scan aja. Gitu. Ya. Nah, dari sini dia akan terlihat fungsi dari penggunaan kompos stereo bag di sini selanjutnya. Tutorialnya. Oke, tutorialnya nanti lengkap di sini. Jadi enggak, kalau memang ada yang belum paham hari ini, dari sini nanti bisa Biasa dibagikan. dipindahkan dulu supaya bisa kita lihat. Waktu kita ini, waktu kita sudah setengah. Bisa kalau memang ada HP tinggal HP aja Kalau ada dengan ceket doang. foto dia. Punya scan dia. ini nanti dipoto. Nanti scan. Ya, bisa. HP teman yang lain scan. Nah, di sini dia ada untuk penggunaan komposter bag. Langsung juga untuk pemampatan komposnya sudah ada di sini. Jadi tinggal dibuka saja nanti. Nah, ini ada video yang tadi sudah diputar di sini, sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, oh iya, yang ini belum dijelaskan. Di bawah sini juga tadi seperti dijelaskan bahwa ada bukaan yang di bawah. Tujuan pembukaan di sini adalah ketika kompos sudah mendekati penuh, jadi yang di bawah hasil penguraiannya sudah menghitam. Bahkan kalau dia bisa lebih dari 1 bulan, dia akan sudah mulai hancur. Jadi kita tidak perlu dari atas lagi untuk panennya. Jadi yang di atas belum lapuk, tapi yang di bawah sudah mulai lapuk. Jadi itu bisa kita ambil untuk aplikasi ke tanaman. Itu caranya. Jadi nggak perlu harus membongkar lagi. Beda halnya dengan lubang biopori, dia harus dibongkar semuanya. Karena dia panennya dari atas. Jadi harus betul-betul yang di atas itu ikut jadi baru bisa diambil. Nah, Lebih praktis itu ya. Jadi- Ini lebih bagus ini. ini semua sebenarnya metode pengolahan sampah yang kami buat. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi masyarakat saja. Seperti ini. Ini pintu panennya. Ya, Keluarnya. Pintu panennya. Ini untuk panennya. Exit. Di penganak. Sampai di sini ada yang kira-kira ada yang ditanyakan. Nah, kalau untuk tambahan seperti pembuatan mall atau tujuannya adalah hanya satu, untuk mempercepat pembentukannya. Jadi sampah yang diberikan pengganasan bakteri sebenarnya namanya itu M4 yang dicampur dengan gula merah atau air cucian beras yang dicampur dengan gula merah, itu tujuannya adalah untuk memperbanyak bakteri. Jadi ketika tiap lapisan itu disemprotkan cairan seperti tadi, jadi pembentukan kompos yang di angka 3 bulan, yang secara alaminya kan memang 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan itu pelapukan maksimal. Tapi ketika dia ada cairan pembantu untuk pengganasan bakterinya, itu bisa di angka 1 bulan seperti tadi. Air beras. Untuk bantuannya. Bisa ditambah, kalau yang paling mudah itu bisa pakai air cucian beras dengan gula merah. Mau ditambahkan dengan kulit jeruk dan lain sebagainya itu lebih bagus. Dia akan lebih harum lagi. Oh, Bisa. Terima Tapi kasih. difermentasikan dulu Ya. 3 hari. oh Simpan yang dulu. campuran itu. Iya. Oh, Jangan langsung dipakai. Saya kira langsung. Fermentasikan. Jadi